Pastinya start your day with a Max Breakfast. Jadi silakan Anda bisa menikmati breakfast pada pukul 7 sampai dengan pukul 10 di Max Coffee. Dan buy any food, get Americano or tea. Ya, silakan diminum tehnya. Sudah. Udah mau habis nih. Tapi kita masih mengelola manusia di era MEA. Ya, ini sudah ada Rian di Balikpapan juga yang nanya nih ya. Bagaimana para narasumber melihat mentalitas orang Indonesia? Apakah ada upaya shortcut untuk membangunnya sehingga punya karakter unggul? Wah, ini mentalitas nih. Pak siapa yang mau jawab nih? Pak Herman dulu, Pak Herman. Ini dari pendidikan nih Pak. Ya. Ada nggak upaya shortcut sih? Ini mau instan saja membangun mentalitas itu Pak? Iya. Terima kasih pertanyaannya Mas Rian ya. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Jawabannya ini mestinya tidak mudah nih. Ya. Karena untuk masalah mentalitas itu adalah satu stage yang tidak bisa instan untuk tentunya dirubah mentalitas seseorang. Karena kita semua mesti tahu bahwa mentalitas adalah satu hasil dari olahan rentang waktu yang lama. Jadi nggak bisa baik dari shortcut sisi, ya? Dalam artian kalau mau shortcut, saya pikir barangkali ya, karena saya bukan ahlinya untuk mentalitas nih ya. Tapi saya pikir gini, pada saat seseorang manusia ya dihadapkan dengan situasi yang sangat tidak mudah atau sedikit terancam, dirinya merasa terancam atau kepepet ya. Nah, mungkin jurus menciptakan situasi yang kepepet atau terancam itu akan membuat manusia keluar dari zona nyamannya. Sehingga apa-apa yang menjadi satu kebiasaan dirinya ya yang sudah tertanam dalam mentalnya, mudah-mudahan itu bisa segera dia tinggalkan sendiri atau malah dihancurkan. Nah biasanya pada saat seseorang sudah merasa terancam atau kepepet, apapun dia tahu persis bahwa kalau dia tidak berubah dari stage yang sekarang, dia akan hancur atau mati. Oke. Nah mungkin akan menarik jika mau bicara shortcut, kita siap-siap untuk cari tahu diri sendiri masing-masing, di mana limitnya kita, sehingga kita bisa segera loncat dengan setinggi-tingginya, lari secepat-cepatnya untuk selamat. Oke. Nah, mungkin itu salah satu trik yang kita bisa lakukan untuk shortcut merubah mentalitas. Jadi dibuat situasi kepepet gitu ya Pak ya? Sehingga dia akan mau nggak mau berubah. Ciptakan di dalam batin kita bahwa kalau sekarang juga, detik ini juga saya tidak bergerak, saya akan mati. Saya akan tergilas. Baik. Jadi apapun juga situasinya, kalau tadi saya sampaikan bahwa kita tidak perlu terlalu khawatir melihat yang negatif-negatif saja. Itu dalam artian bahwa kita harus motivasi diri selalu lihat yang opportunity. Tapi kalau kita sekarang merasa bahwa mentalitas kita belum siap, bahwa kita selalu leyeh-leyeh ya. Orang Indonesia katanya kadang maaf bahasa Jawanya alon-alon asal kelakon. Ya sekarang dengan kesempatan yang lebih luas, pasar yang lebih luas, dengan banyaknya kompetisi-kompetisi dari negara-negara lain, kecepatan harus segera. Jadi mentalitas yang santai, mentalitas yang katakan bahwa alam memelihara dan sebagainya, no. Segera sekarang rubah, kita siap-siap untuk bertempur. Oke, siap bertarung gitu ya. Siap bertarung. Oke. Pak Ivan, Anda banyak juga saya lihat di profile itu memberikan training ya, sertifikasi kepada company, kepada manusia Indonesia gitu. Apakah itu salah satu upaya juga yang bisa dijadikan tools untuk meningkatkan capacity mental dari masyarakat Indonesia? Betul Pak, ketika kita bicara soal mentalitas, kita bicara soal bagaimana seseorang itu melakukan pekerjaan. Ketika kita bicara itu, mungkin ini satu jawaban juga untuk Mas Rian, bahwa dalam kacamata kompetensi, nanti kan sering sekali kompetensi dikaitkan dengan MEA. Karena di dalam
sudut pandang kompetensi yang disebut dengan mentalitas itu yang paling kerasa adalah konsistensi. Konsistensi. Betul. Yeah. Karena kekurangan tenaga kerja kita bukanlah kekurangan tenaga kerja yang expert di bidangnya. Mereka expert, mereka kreatif. Bahkan shortcut yang tidak terpikirkan oleh tenaga kerja asing dilakukan oleh orang Indonesia dan itu berhasil. Saya punya beberapa bukti di dunia perminyakan juga ada, di dunia pertambangan banyak sekali Pak. Di dunia logistik banyak sekali. It is amazing world. Tapi yang dia tidak lakukan adalah konsistensi. Yeah. Artinya pada saat ini dia bisa melakukan, pada saat yang ke depan dia tidak bisa melakukan. Faktornya banyak. Ada faktor salah satunya keluarga. Yeah. Terus salah faktornya himpitan pasak, lebih besar pasak daripada tiang. Dan Nah itu konsistensi itu yang perlu kita jaga. Jika kita bisa menjaga konsistensi itu, maka dengan skill yang dimiliki oleh orang Indonesia itu sudah bisa dibilang kompeten dalam melakukan satu job tertentu. Oke, jadi saya rasa itu kuncinya adalah bagaimana melakukan sesuatu dengan konsisten. Jangan hari ini A, hari depan B, dan lain-lain. Oke, baik. Pak Susbanono, bagaimana Anda menjawab Rian ini, Pak? Mas Rian, selamat pagi. Untung Anda di Balikpapan ini. Ya. Kalau Anda di Jombang ceritanya bisa lain ini. Saya Mas pikir Rian. tadi untung bukan di atas papan gitu ya. Begini Mas Rian, kalau Anda bicara mengenai mentalitas, saya lebih senang menggunakan apa yang disebut dengan karakter. Karakter. Ya, bagaimana sih karakter supaya sebetulnya kira-kira samalah, artinya bisa disamakan. Tetapi karakter itu lebih mudah untuk dicerna dengan akal sehat kita, lebih mudah karena lebih biasa kita dengar. Itu yang pertama. Kalau kita bicara mengenai karakter, hasilnya karakter itu pencapaian dari apa sih? Karakter itu adalah pencapaian dari budaya. Ya. Karakter itu asalnya dari apa? Dari budaya. Mengapa orang Indonesia kalau pergi ke Singapura mau antri? Ya. Tapi begitu dia balik lagi ke Jakarta atau ke Bandung atau ke Jogja, royoan, nggak mau antri. Tapi saya juga punya hipotesa sebaliknya. Kenapa orang Singapura kalau pergi ke Batam tidak mau antri? Ikut-ikut orang Batam yang royoan tadi. Nah, ini bisa ditarik sebagai suatu kesimpulan. Sebetulnya bukan orang Singapura lebih hebat daripada orang Indonesia. Bukan orang Singapura lebih disiplin dari orang Indonesia. Sama aja sebenarnya. Sebetulnya sama saja. Terbukti ketika mereka dipindahkan, maka perilaku yang ada di sana ikut menjadi perilaku kita. Saya tuh kalau di Singapura jadi sabar Pak. Jangan jauh-jauh ke Eropa, ke Jepang atau kemana saja. Ke Singapura itu cuma 2 jam dari Jakarta. Yeah. Begitu saya ke Singapura, saya dengan rela, ikhlas, tidak ngedumel, tidak ngomel mau antri. Tapi 2 jam kemudian saya balik ke Jakarta, wah isinya marah-marah saja. Apa yang membuat saya begitu cepat berubah? Karena sebetulnya yang membuat budaya seseorang itu adalah sistem. Oke. Ada pepatah mengatakan system creates culture. Ada sistem, ada culture. Sistem baik, budaya culture-nya baik. Tidak ada sistem seperti di Indonesia, tidak ada budaya. Tidak ada budaya. Contohnya tadi tentang antri. Kalau Anda pergi sebuah mall yang terkenal di Indonesia atau di Jakarta, katakanlah di mana? Di Plaza Senayan, di Senayan City, di apa Pondok Indah Mall. Ya. Pertanyaannya adalah, adakah di sana di depan mall itu sebuah sistem antrian yang ditegakkan oleh pengelola mall agar orang pengunjung mall ketika keluar dari mall mau antre untuk mendapatkan taksi? Jawabannya tidak. Tidak ada. Sistemnya tidak ada. Hanya soal kecil taksi. Hanya soal taksi saja. Jawabannya adalah tidak. Lah, kalau sistemnya tidak ada, budaya antrinya tidak ada. Kalau budaya antrinya tidak ada, maka antrenya juga tidak ada. Jadi Mas Rian, sekali lagi, saya sangat percaya kalau begitu semuanya ini harus dimulai dari sistem. Anda mau membangun karakter, Anda mau membangun mentalitas, buat sistem. Oke. Sehingga akan timbul budaya, dan budaya ini akan melahirkan manusia-manusia yang berkarakter. Sedikit lagi Pak. Oke. Saya seminggu yang lalu saya potong rambut di sebuah kedai potong rambut yang biasa-biasa sajalah. Ya 35.000 satu kepala. Saya kebetulan punya langganan di sana, namanya Pak Nandang. Sambil potong rambut itu,
dia cerita bahwa dia tuh menjadi tukang potong rambut profesional. Artinya dia dibayar itu sejak umur 12 tahun. Terus saya ajak cerita begitu sambil potong, sambil cerita. Ternyata di desanya dia, di desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, anak-anak kecil laki-laki itu cita-citanya, visinya tuh cuma satu, menjadi pemotong rambut. Jadi tukang potong rambut. Begitu dia sudah umur 6, 7, 8, 10 tahun, bapaknya, pamannya, akangnya, sepupunya, tetangganya membuat dia menjadi tukang potong rambut. Dilatih, diajari, dimarahi, dan sebagainya. Dan terakhir pada saat dia berumur 12 tahun, dia diberi model, ini coba kamu potong rambut, ini langganannya bapak, kamu potong rambut. Itulah dialami oleh Nandang pada saat dia umur 12 tahun. Hari ini Nandang umurnya 67 tahun. Masih pemotong rambut. Masih motong rambut. Konsisten tadi yang bilang. Ini saya itu bertanya-tanya dalam hati saya. Kenapa kok bisa seperti itu begitu? Kenapa pertanyaannya sepele? Kenapa kok potong rambut gitu? Kenapa kok nggak jadi orang Garut, satu kabupaten Garut sejak kecil itu sudah pengen menjadi pengusaha besar seperti pengusaha potong rambut kan boleh Pak? Iya. Tapi bukan jadi tukang rambut, tetapi menjadi pengusaha potong rambut yang besar. Sebesar seperti siapalah saya sebut saja Sudono Salim. Gitu. Sudono Salim yang perusahaannya besar, tapi motong rambut, jadi potong rambut orang se-Indonesia lah gitu. 250 juta itu yang motong dia saja. Ya, itu pertanyaan. Pertanyaan pertama ya Mas Yose ya. Apa yang membuat sebuah daerah bisa sedemikian fanatik melahirkan orang-orang tertentu dengan karakter tertentu, dengan spesifikasi tertentu, dan itu mendunia loh. Tukang potong rambut dari Garut itu Anda coba lihat di Jakarta ini, semua kedai potong rambut itu dari Garut. Itu dari Garut. Betul. Dan ceritanya itu mirip dengan ceritanya Pak Nandang. Sejak kecil sudah dibiasakan motong rambut. Siapa yang membiasakan? Orang. Bapaknya, keluarganya ya. Keluarga, masyarakatnya, dan sekolahnya. Dia sekolah di SD itu prakaryanya bukan bikin kerajinan tapi prakaryanya motong rambut. Luar biasa nggak? Kalau ini polanya diambil, diterapkan di ITB sana. Itu kan profesor-profesor fisika, kimia, matematik dan sebagainya akan banyak sekali. Kira-kira gitu Mas Rian. Oke. Tapi untungnya kebutuhan untuk potong rambut itu terulang terus Pak. Repitasi. Pak Joko gimana Anda menanggapi Rian ini pertanyaan soal karakter, soal mentalitas? Bicara soal mentalitas, karakter, saya setuju sama Pak Susbandono bahwa mental atau karakter itu bentukan. Sebenarnya, saya percaya bahwa itu bisa dibentuk. Tetapi belum banyak pengusaha di Indonesia yang rela mengeluarkan banyak energi, mengeluarkan banyak uang untuk pelatihan yang berhubungan dengan mental atau karakter. Biasanya yang diajarin yang sifatnya skill, tapi untuk mental enggak. Padahal itulah dasar utama. Jadi ketika pembentukan mental atau karakter di perusahaan itu jadi, maka sebenarnya akan jauh lebih mudah, tapi hanya sedikit. Mungkin saat itu nggak ada uangnya kali Pak, mungkin dari pertanyaannya kalau nggak ada uangnya itu lain soal, tapi kebanyakan perusahaan itu tidak dibudgetkan. Jadi budget sumber daya manusia itu sangat kecil. Gini loh, pengusaha itu inginnya dapat karyawan bisa langsung bekerja, kalau perlu kerjanya lebih pintar dari yang diharapkan. Nah menurut saya pribadi itu nggak masuk akal. Jadi ketika perusahaan belum pernah, ini kita bicara soal level bawah ya, kita bicara soal level staff. Kita rekrut satu orang staff, begitu masuk ini lulusan S1 masuk suruh let's say kita sebut melayani customer. Dengan asumsi harapannya dia adalah ya namanya dia lulusan S1, perguruan tingginya terkenal, masa ngelayanin customer aja nggak bisa. Tapi surveinya gitu. Kita di company kita mengatakan apa? Ternyata nggak bisa. Untuk senyum aja nggak bisa. Untuk greeting, untuk mengucapkan kalimat yang magic word itu nggak bisa Pak. Jadi bicara soal kompetensi itu bicara soal pengulangan terus menerus. Kalau tadi bicara Pak Nandang tukang potong rambut, ya ekstrakurikulernya gunting rambut Pak ya, semuanya gunting rambut. Tetapi pertanyaannya, apakah kebiasaan itu kebiasaan yang artinya punya mimpi yang besar atau tidak? Balik ke tukang rambut tadi, kalau tukang rambut ini dimentor,
mereka mendapat pendidikan yang lebih, mendapat mimpi yang lebih. Oke lah, diajaklah tukang rambut si Pak Nandang tadi ke Jepang misalkan. Oh, gunting rambut tuh kayak gitu. Itu hasilnya jauh lebih dahsyat. Karena apa? Mereka melihat sesuatu yang lebih besar di hadapannya. Nah, kadang-kadang sumber daya manusia di Indonesia terkungkung dalam sebuah area tertentu. Kita sebut tadi di area kota tertentu itu ngelihatnya ya, saya gunting rambut dibayar sekian, sudah cukup. Padahal kalau kita lihat di pameran franchise sekarang ini, ada beberapa tempat gunting rambut yang udah di franchise. Kan mungkin sama orang-orang dari Garut juga Pak, tapi akhirnya yang bukan punya orang Garut jadinya mungkin Pak. Karena mereka punya sistem. Dan mereka kapanpun mereka butuh 100 sumber daya manusia yang gunting rambut, mereka sudah create sistem yang mampu melahirkan tukang gunting rambut yang baik, itu secara skill. Tapi kembali ke soal mental karakter, kalau dilatih tiap hari, jadi nggak cuma training Pak, jadi kadang perusahaan salahnya tuh kasih training supaya mentalnya berubah, nggak bisa. Harus dengan latihan setiap hari dan timnya atau supervisor atau manajernya mesti punya metode, mesti punya simulasi agar mentalitinya terbentuk. Misalnya perusahaan mentalitinya maunya cepat. Tiap hari briefingnya harus bicara soal cepat dalam sisi apapun. Soft copy-nya harus cepat, apanya cepat, laporannya cepat. Nah, maka cepat mulai masuk terinternalisasi di hati mereka, baru itu bisa. Jadi kalau saya sebagai trainer juga, training ke perusahaan saya bilang dulu, kalau saya training service excellent, saya tidak menjamin besok saya pulang servisnya masih bagus, saya bilang. Bertahannya itu kayak istilah saya kayak injeksi, suntikan. Badan saya pegel-pegel, saya suntik pakai anti pegel, hilang pegelnya. Tapi setelah seminggu pasti pegel lagi. Kalau saya nggak olahraga, saya nggak makan yang benar. Sama dalam pendidikan karakter, intinya apa? Setelah di training yuk, tim manajemen mesti involve, ikut ke situ, yuk dibentuk caranya bagaimana agar mentalnya terbentuk sesuai yang kita mau. Jadi intinya terus menerus, jadi nggak bisa cuma satu kali Pak itu. Nah, kelemahan perusahaan Indonesia salah satunya tidak konsisten, pengennya dipanggilkan trainer yang hebat langsung suruh ngubah. Kalau saya bilang saya nggak siap, nggak bisa. Sehebat apapun trainernya, mau trainer nasional bahkan trainer kelas dunia suruh training berubah mental nggak bisa Pak. Sehari bisa, 2 hari bisa, 3 hari. Tapi minggu depan udah berubah Pak. Oke. Ya, oke itu. Baik. Menarik sekali jawaban dari para narasumber kita ya pada pagi hari ini. Kebetulan saya di sini melihat ada seseorang yang sepertinya saya familiar ya, ada Pak Lili. Halo Pak Lili, apa kabar? Ya, saya agak jalan sedikit ke Pak Lili ya. Pak Lili menanggapi seputar Mea nih, saya langsung tembak aja ternyata. Gimana Pak Lili? Ya, ini menjawab yang mana ini? Selamat pagi hard listener, dimanapun juga berada, selamat pagi Mas Yose, selamat pagi para narasumber ya. Sebetulnya Mea kalau kita bicara SDM menghadapi Mea itu seperti dikatakan Pak Hirman ya, bukan ya, Pak Hirman dari Prasetya Mulya. Itu sejak zaman 90-an saya sudah diajari sama dosen-dosen saya bahwa nanti di tahun 95 Indonesia itu akan menghadapi free trade ASEAN. Jadi semua negara-negara ASEAN sudah masuk di Indonesia. Jadi itu 20 tahun yang lalu sudah ada. Dan ketika saya datang ke Lipo sini, saya tinggal di Lipo sini, saya menjadi minoritas karena di perumahan saya itu orang Indonesianya minoritas. Yang paling banyak adalah orang Jepang, orang Korea, dan orang Afrika. Lalu di seberang tahun 2000-an. Saya juga ekspatriat Pak, dari Kayangan saya. Kayangan. Lalu di seberang jalan rumah saya itu ada komplek perkantoran. Itu isinya orang Korea sama orang Jepang semua. Jadi menurut saya Mea itu bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang baru, tapi sudah dijalani lama oleh orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Dan untuk Mea dan hubungannya dengan karakter tadi, saya teringat bukunya Rosabeth Moskanter nih. Pak Irman ini mungkin sangat tahu lah karena dari dunia pendidikan. Tahun 90-an. Kalau kita ingin menjadi pemain global, kalau manusia ingin menjadi pemain global, syaratnya itu cuma 3, yang disebut 3K, 3C lah kalau Rosabeth Moskanter. Yang pertama itu adalah karakter. Nomor 1 adalah karakter. Karakter itu adalah landasannya. Kalau kita ingin bersaing, kita harus punya karakter. Karakter ini dari karakter lahirlah konsistensi, lahirlah persistensi, lahirlah mentalitas. Setelah karakter, yang kedua itu adalah kompetensi. Bagaimanapun juga karakter tanpa ditunjang dengan kompetensi, orang itu sekedar baik tapi tidak benar. Baik secara mental tapi tidak benar ketika menjalankan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Jadi kompetensi menjadi penting. Dan yang ketiga ini sangat penting, jadi disebut dengan koneksi ya. Jadi apapun juga
karakter yang kita miliki, kompetensi yang kita miliki, kalau kita tidak punya koneksi, ya akan menjadi pemain jago kandang. Jadi teori dari Rosabeth Muskanter, kalau kita ingin menghadapi bermain di global, teori itu tahun 90-an sangat relevan sekali. Karakter, kompetensi, dan koneksi. Lalu Mas Jose tadi mengatakan bahwa orang Indonesia, kata Mukhtar Lubis tahun 76 itu Mas, 76 manusia Indonesia. Ya. Itu 77 Pak? 77. Ya. Lalu sama Kuncoro Ningrat kan ditanggapi habis-habisan. Orang Indonesia lupa bahwa dari 6 kebiasaan manusia Indonesia itu yang diekspos hanya 5. Yang 6 itu adalah kreatif. Kata Mukhtar Lubis. Dan itu sangat jarang sekali diekspos. Yang diekspos adalah yang 5 yang jelek-jelek itu. Takhayul lah, bersifat feodal lah, dan lain-lain. Sementara yang 1 kreatif sangat tidak pernah diulas. Jadi kalau orang-orang mengulas tentang manusia Indonesia, nomor 5 saya singkirkan. Oke. Yang nomor 6 saya tonjolkan bahwa manusia Indonesia itu adalah manusia yang kreatif. Dan kreativitasnya manusia Indonesia sangat luar biasa. Karena kosakata ngakali itu cuma ada di Indonesia. Ngakali itu bahasa Indonesianya apa ya itu ya? Susah itu. Kalau mobil rusak, udahlah kasih, oh bisa, ini bisa diakali Pak. Itu cuma ada di Indonesia. Iya. Jadi bengkel-bengkel yang luar dari Eropa itu kalau ketemu bengkel Indonesia itu puyeng dia. Karena orang Indonesia itu punya kosakata ngakali, itu adalah kreativitas yang tidak bisa ditemukan di masyarakat lain. Jadi untuk sementara saya gitu dulu Mbak Ria. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lili. Oke, supaya tidak diakali lagi, kita break dulu aja ya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita bersama para narasumber kita di pagi hari ini, live dari Max Coffee.